guys, perkenalkan saya Yuvina Priyanilase, NIM 03-2018-065. Saya mahasiswi dari Stika Santa Elizabeth Medan. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang konferensi dalam keperawatan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu konferensi keperawatan. Konferensi keperawatan yaitu diskusi kelompok tentang beberapa aspek klinik dan kegiatan konsultasi konferensi dilakukan sebelum dan sesudah melakukan asuhan keperawatan. Konferensi keperawatan ini juga dapat dilakukan dengan beberapa pedoman, yaitu yang pertama, sebelum dimulai, tujuan konferensi harus dijelaskan. Yang kedua, diskusi harus mencerminkan proses dan dinamika kelompok. Yang ketiga, pemimpin mampu mempunyai peran untuk menjaga fokus diskusi tanpa mendomisi dan memberi umpan balik. Kemudian yang keempat, pemimpin harus merencanakan topik yang penting secara periodik. Yang kelima, ciptakan suasana diskusi yang mendukung peran serta. Yang keenam, ruang diskusi datar sehingga dapat tatap muka pada saat diskusi. Yang ketujuh, saat menyampaikan argumen, ringkasan diberikan oleh pemimpin. Kemudian, di sini juga konferensi keperawatan dibagi menjadi dua, yaitu pre-conference dan post-conference. Nah, yang dimaksud dari pre-conference yaitu diskusi tentang aspek klinik setelah operan dan sebelum melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Sedangkan yang dimaksud pada post-conference yaitu diskusi tentang aspek klinik sebelum operan dan sesudah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Kemudian, tujuan daripada pre-conference dan post-conference adalah tujuan dari pre-conference yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah-masalah pasien, merencanakan asuhan, dan merencanakan evaluasi hasil. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal yang akan dimulai dan di lapangan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang keadaan pasien. Nah, tujuan daripada post-conference yaitu untuk memberikan kesempatan mendiskusikan penyelesaian masalah dan membandingkan masalah yang dijumpai. Kemudian, di sini juga ada syarat pelaksanaan konferensi, baik itu konferensi pre-conference maupun post-conference. Nah, syarat pelaksanaan pre-conference yang pertama, dilaksanakan sebelum pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, efektif yang diperlukan 10 atau 15 menit. Yang ketiga, topik yang diberikan harus dibatasi, keadaan pasien, perencanaan, tindakan rencana, dan data-data yang diperlukan ditambahkan. Yang keempat, yang terlibat yaitu kepala ruangan, ketua tim, dan anggota tim. Sedangkan syarat pelaksanaan post-conference yang pertama dilakukan sesudah pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, waktu efektif yang diperlukan 10 atau 15 menit. Yang ketiga, topik yang dibicarakan harus dibatasi, keadaan pasien, evaluasi tindakan yang sudah dilakukan, dan data-data yang perlu ditambahkan. Yang keempat, yang terlibat adalah kepala tim, ketua tim, dan kepala ruangan serta anggota tim. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan mengenai tentang konferensi keperawatan. Nah, di sini juga saya akan menampilkan video pelaksanaan konferensi keperawatan. Selamat menyaksikan. Selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita melakukan timbang
terima, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan masih dapat berkumpul bersama pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berjaga pagi, yang sudah menjalankan tugasnya, dan kepada teman-teman yang berjaga siang, tetap semangat menjalankan tugasnya siang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, hari tanggal 16 November 2021 akan kembali kita lakukan kegiatan pre-conference seperti biasa untuk menindaklanjuti timbang terima yang sudah dilakukan antara shift pagi dan shift siang. Langsung saja kepada Bella selaku ketua tim untuk memvalidasi data yang sudah ada untuk merencanakan tindakan keperawatan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Bella di sini yang akan menjelaskan total pasien hari ini ada 5 orang, dengan tingkat ketergantungan minimal care ada 1 pasien, dan pasien mandiri ada 4. Kepada masing-masing perawat, disilakan untuk melaporkan keadaan pasien saat ini. Baiklah, saya Agnesia sebagai perawat pada si pagi akan melaporkan keadaan pasien baru yaitu ruangan 1 atas nama Tuan W, umur 50 tahun, dengan diagnosa medis yaitu bronkitis dengan tingkat ketergantungan minimal. Tadi pagi pasien mengeluh sesak, demam, juga batuk berdahak. Pasien datang tadi pagi pukul 9:15 dan sudah ditangani oleh dokter. Dipasang infus, oksigen 2 liter per menit, obat injeksi. Kemudian didapatkan hasil tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/70, mmHg, kemudian pernapasan 26 kali per menit, suhu yaitu 38 derajat Celcius. Implementasi yang sudah dilakukan adalah yaitu pemberian kompres hangat, teknik batuk efektif dengan posisi semipolar, kemudian kolaborasi pemberian obat jenis antipiretik. Intervensi selanjutnya adalah tetap memonitor tanda-tanda vital, kemudian motivasi keluarga untuk memberikan kompres hangat secara berkala. Terima kasih. Baiklah, saya Rotua perawat pada si pagi ini akan melaporkan keadaan pasien di ruangan 3. Pasien atas nama Nona S, umur 23 tahun, dengan diagnosis diare dirawat selama 1 hari. Keluhannya yaitu BAB lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Didapatkan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi yaitu 76 kali per menit, pernapasan yaitu 20 kali per menit. Intervensi selanjutnya yaitu tetap mengukur tanda-tanda vital dan pantau cairan atau input-output, memberikan injeksi dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk diet. Terima kasih. Baiklah, saya Iin Gloria yang bertugas pada si pagi akan melaporkan keadaan pasien di ruangan 4, di mana di ruangan 4 terdapat 3 pasien. Yang pertama itu Nyonya P dengan keluhan demam terus-menerus. Pasien sudah dirawat 2 hari ini, sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium juga, sudah diberikan obat injeksi dan kompres hangat oleh keluarganya. Yang kedua itu ada Nyonya R dengan diagnosa granitis akut. Dirawat sudah 3 hari. Tadi pagi pasien sudah tidak merasakan sakit, sudah diberikan juga obat oral dan injeksi. Tadi dokter visit dan katanya pasien rencana pulangnya hari ini, maka dimohonkan untuk menyiapkan surat dan obat-obatan yang masih tersisa. Kemudian yang ketiga itu ada pasien Nyonya E dengan pasien tersebut sudah dirawat 3 hari ini, sudah diberikan injeksi insulin, dilanjutkan, kemudian kadar gula darahnya masih tinggi, harus dilakukan injeksi oral, kemudian injeksi TV-nya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada seluruh pasien. Dilihat dari hasil teman-teman, semua pasien memerlukan penanganan lebih, jadi diharapkan untuk kerjasama antara rekan-rekan. Terima kasih untuk perawat pelaksana yang telah menyampaikan kondisi pasien saat ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari masing-masing ketua tim untuk memvalidasi data. Kalau tidak ada tambahan, mari kita langsung saja menuju ke ruangan pasien. Sebelum menuju ruangan, kita cuci tangan terlebih dahulu.